Di era digital saat ini, penggunaan teknologi seperti ChatGPT semakin marak di kalangan mahasiswa. Tapi, apakah ini mempengaruhi kemalasan dan tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan tugas coding? Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh ChatGPT terhadap kemalasan dan tanggung jawab mahasiswa dalam menyelesaikan tugas coding. ChatGPT menjadi alat yang paling populer di kalangan mahasiswa untuk membantu tugas coding mereka. Namun penggunaannya masih disalahgunakan, yaitu seperti malas mengerjakan tugas dan kurangnya tanggung jawab dalam pengerjaan tugas mereka. Saya Riana. Saya Fadil Matarsi. Mari kita bahas lebih lanjut. Baik teman-teman, sekarang saya sudah bersama Kak siapa? Haura Kak Haura dari jurusan? Informatika. Dari jurusan Informatika. Nah, cocok banget nih teman-teman dengan judul yang sedang kita angkat di video kali ini. Kira-kira dari Kak Haura sendiri ketika mengerjakan tugas coding tuh sering nggak sih Kak Haura menggunakan ChatGPT? Ya, sebagai mahasiswa pasti kita pernah menggunakan ChatGPT. Apalagi di sini saya mengerjakannya untuk tugas codingan, yang mana di ChatGPT itu akan memunculkan jawaban yang kita inginkan. Dan hal itu menyebabkan ketergantungan. Dan ketika jawaban itu muncul, ya tinggal dicopot-copot aja kan. Karena juga banyak tugas dan deadline, akhirnya tidak memilah-milah jawaban mana yang benar dan mana yang tidak. Tinggal dicopot saja. Nah, Kak Haura kan sering ya kopas-kopas doang gitu tanpa mempelajari ilmu yang lebih lanjut. Nah, kira-kira dari Kak Haura sendiri ini pernah nggak sih merasa bersalah terus ataupun ini bisa jadi beban moral bagi kakak? Ya sih, terkadang saya memang merasa ketergantungan terhadap ChatGPT. Hal itu menyebabkan saya menjadi malas ya, karena di ChatGPT itu sudah tertera jawaban. Saya tidak memilih-milih jawaban, tinggal kopas-kopas. Hal itu menyebabkan menjadi malas kan, dan saya tidak menemukan solusi untuk tidak ketergantungan lagi terhadap ChatGPT. Oke. Nah, makasih Kak Haura atas waktu dan juga kesempatannya. Mungkin dari teman-teman sekarang ada satu pertanyaan. Kira-kira apa ya solusi yang cocok untuk mengurangi ketergantungan dengan ChatGPT? Mari kita bahas lebih lanjut. Sekarang di sini saya bersama Kak Katnan, salah satu dosen dari D3 Sistem Informasi Telkom University. Di sini saya mau nanya Kang, menurut pendapat Akang, bagaimana penggunaan ChatGPT terhadap kemalasan dan tanggung jawab mahasiswa dalam mengerjakan tugas? ChatGPT ini kan tujuannya adalah untuk mempermudah ya. Betul. Dengan adanya ChatGPT ini, maka apapun yang kita tanyakan itu akan dijawab dengan mudah. Hanya saja banyak sekali mahasiswa yang mindsetnya itu hanya pengen mudah, gampang gitu, pengen cepet. Makanya dia nanya ke ChatGPT. Nah, supaya si mahasiswa itu tidak malas, ya jangan lupa kalau yang kuliah tetap kuliah untuk tahu secara garis besarnya gitu materi yang ditanyakan. Nanti ketika yang kurang-kurangnya itu baru nanya ke ChatGPT. Kalau misalnya tentang codingan, silahkan pakai ChatGPT. Hanya saja kalian harus make sure lagi itu jalan atau enggak programnya itu. Kayak gitu sih. Nah, menurut Akang gimana solusinya untuk mengurangi kemalasan mahasiswa? Jadi mahasiswa tuh nggak asal pakai aja ChatGPT-nya. Jadi secara garis besar, misalnya kita nggak tahu materinya apa gitu ya, kita bisa tanya ChatGPT dulu. Nanti ChatGPT itu dia akan ngasih berupa poin-poin gitu. Itu secara garis besarnya. Nanti ketika detailnya ya kalian tanyain lagi per detailnya gitu. Kalau misalnya nggak nemu, silahkan cari di sumber-sumber lainnya, di penelitian-penelitian lainnya juga. Jurnal-jurnal itu banyak, di internet juga selain ChatGPT itu juga banyak sih. Soalnya ChatGPT itu sumbernya kan sangat banyak juga. Jadi terkadang jawaban yang diberikan juga memang tidak 100% akurat. Nah, kayak gitu sih. Berarti mahasiswa juga harus ini ya Kang, make sure lagi atau cek-cek lagi sumber-sumber yang diberikan oleh GPT ya, agar tidak keliru gitu dalam menerjemahkannya. Iya, betul. Oke, sekian, terima kasih atas jawaban dari Kang Katnan. Terima kasih karena sudah mau diwawancara. Siap. Ya, sekian, terima kasih.
Nah, setelah mendengar sudut pandang dari narasumber, mari kita analisa beberapa langkah untuk mencegah dampak negatif penggunaan ChatGPT terhadap proses pembelajaran dan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap pengerjaan tugas coding. Nah, solusi yang pertama yaitu mahasiswa harus menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu, bukan sebagai alat belajar mandiri. Nah, yang kedua, penting untuk memeriksa dan memahami jawaban yang diberikan. Contohnya kalau kita pakai ChatGPT, penting gitu untuk tidak hanya menyalin dan menempel kode jawaban dari ChatGPT saja, tetapi juga harus memahami fungsi dan logika di baliknya. Nah, yang ketiga, dosen harus memastikan pemahaman coding mahasiswa terhadap tugas yang diberikan, seperti menjelaskan detail hasil codingannya. Nah, itulah pandangan pengaruh ChatGPT terhadap kemalasan dan tanggung jawab mahasiswa dalam mengerjakan tugasnya. Memang ChatGPT itu sangat bermanfaat dan apalagi pada saat-saat mendesak ya. Namun penting bagi mahasiswa agar selalu tetap memahami materi agar tidak kehilangan kemampuan dan tanggung jawab dalam belajar. Loh, kok copy paste? Loh.